22. Di mana judul dari perikop ayat ini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat ini sering dipakai di dalam pemberkatan pernikahan. Mungkin kita sudah sering mendengar, tapi yang saya maksud bukan masalah kita sering mendengar, membaca, mendengar khotbahnya, tapi yang menjadi masalah apakah kita melakukannya, saudaraku. Apakah kita mengertinya dan kita hidup di dalamnya. Kita akan baca mulai ayat 22 sampai berapa ini? 33, oke ya. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya dalam konseling pernikahan juga pakai ayat ini juga. Tapi nanti kita akan melihat apa yang Tuhan mau kita mengerti lebih dalam ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Maksudnya tunduknya seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Gak boleh milih-milih tunduknya. Kalau lagi enak hatinya tunduk, gak enak hatinya tanduk. Gak ya. Alkitab ngomong tunduk dalam segala sesuatu. Hai istri, 35. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ini jemaat ya. Sesudah ia Tuhan Yesus menyucikannya. Ini jemaat. Menguduskan jemaat, menyucikan jemaat dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia Tuhan Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikianlah suami juga harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Yang terakhir, baca sama-sama, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan. Saya akan mulai justru ngambil ayat dari ayat yang ini, saudaraku. Rahasia ini besar. Ayat berapa itu? Mana tadi? Saya kalau pakai kacamata bolak-balik nggak enak, saya pakai ini soalnya. Biasanya enggak pakai ini. Ayat berapa tadi? Rahasia ini besar. 32. Rahasia ini besar. Jadi pernikahan itu adalah suatu rahasia. Ya. Rahasia, suatu rahasia, misterion. Bahasa Yunaninya misteri, misterion. Jadi pernikahan itu suatu misteri, suatu rahasia. Dunia ini nganggap pernikahan itu hal yang biasa. Ini harus gini ya, kalau gini kok suaranya. Jadi dunia nganggap pernikahan itu hal yang biasa. Bahkan pernikahan karena kecelakaan. Pernikahan karena terpaksa. Wah ini kok gak enak banget. Saya lepas dulu aja. Nanti aja waktu pemberkatan ya, doa berkat. Ya kan? Banyak orang menikah karena dikawinkan hansip. Kawin karena situasi. Tadi makanya kenapa di gereja kita kalau menikah itu ada deklarasi kebersediaan. Jangan buru-buru. Ya semua harus dipikirin dulu gitu. Ya enggak apa-apa. Jadi kenapa gitu? Karena pernikahan itu sesuatu yang misteri, sesuatu yang rahasia. Rahasianya Allah, rahasia ilahi. Enggak tahu dunia nganggap kawin cerai itu biasa.
Dunia nganggap kawin itu seperti, maaf ya, kadang, maaf saya enggak menyinggung agama lain, tapi istilahnya kan saya sering mendengar ada kawin apalah, itu ajaran lain ya. Itu karena untuk menghindari perzinahan. Di Kristen enggak ada. Bagi kamu berlaku satu suami, satu istri. Amin, saudaraku. Karena sejak semula demikian kata Yesus. Adam dan Hawa. Tidak ada Adam, Hawa, siapa lagi? Ya toh? Freddy lah lagi. Adam, Hawa, siapa lagi nama perempuan ya? Itu? Galuh. Sing inget ini. Cindy, enggak ada. Adam dan Hawa. Dan enggak, maksudnya zaman itu loh, Adam dan Hawa, enggak ada yang lain gitu loh. Satu wanita, satu pria. Itu Alkitab, itu kebenaran firman Tuhan. Dan ini besar rahasia ini. Kenapa? Yang dimaksudkan kenapa pernikahan di dalam kekristenan itu suatu misterion, suatu rahasia, suatu misteri ilahi. Karena di dalamnya ini menjelaskan, sedang mencerminkan suatu hubungan antara Kristus sang firman Allah yang turun ke dunia jadi manusia dengan jemaat. Ya toh dikatakan yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya di awal tadi dijelaskan untuk suami, untuk istri, dimulai dari istri dulu. Hai istri, ya 22, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Kristus, ya, pada Tuhan dalam segala sesuatu. Tadi saya katakan nggak boleh kita pilih-pilih. Saya tunduk kalau hati saya lagi enak. Saya menghormati suami saya kalau hati saya lagi seneng. Kalau dia lagi menyenangkan hati saya. Tetapi ketika dia menjengkelkan hati saya, dia menyakitkan hati saya nggak mau tunduk. Kalau dia tidak sesuai dengan pendapat saya, kalau dia tidak sesuai dengan kemauan saya nggak mau tunduk. Alkitab tidak pernah ngajar gitu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan. Nah, saya mau coba menjelaskan sedikit ya tentang Tuhan. Saya harap ini tidak terlalu sulit buat Anda. Bahasa Indonesia ini terus terang saya orang Indonesia, ya harus bangga dengan bahasa Indonesia. Tapi ada kekurangan untuk menerjemahkan beberapa kata, termasuk salah satu kata Tuhan ini. Bahasa Jawa itu bisa menerjemahkan. Maksud saya apa? Maaf saudaraku ya, kalau saudara muslim ada la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan. Itu sebenarnya terjemahannya salah. La ilah, tidak ada ilah. Kalau Tuhan itu Rob, Robi, ya toh. Sebenarnya tidak ada Allah, ilah selain Allah gitu loh maksudnya. Yang benar seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa maksudnya diterjemahkan ada maksud apa. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu loh. Sebenarnya terjemahnya tidak ada Allah selain Allah gitu. Sering rancu di Indonesia, istilah Tuhan itu sering rancu. Saya maksudkan begini, di dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, ada sebutan kalau bahasa Jawa Gusti, bahasa Inggris Lord, ya paling enak daripada bahasa Inggris pusing ya, bahasa Jawa aja, Gusti. Gusti itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Allah. Gusti Prabu, Gusti Pangeran, manusia. Itu sebutan untuk orang yang berkuasa, orang yang dihormati, orang yang punya kekuasaan, raja, bangsawan, karena hormat, karena punya kekuasaan, raja, Gusti Prabu. Tapi juga bisa Gusti Allah, Gusti Allah. Amin saudaraku. Jadi satu kata ini bisa untuk bermakna ganda. Tapi bahasa Indonesia nggak ada, ini loh saudaraku masalahnya. Bahasa Inggris Lord, Lord itu Tuhan, tapi Lord itu juga bisa Lord Philip, pendirinya Pramuka, Lord Baden-Powell, itu manusia. Tapi juga bisa Lord God, Tuhan Allah. Di Indonesia enggak bisa, bahasa Indonesia. Kalau Tuhan harus Tuhan Allah. Kalau manusia Tuhan, wah itu kapan itu ada rame. KTP namanya Tuhan. Disuruh ganti nama, dia enggak mau, ini nama orang tua, dari orang tua saya. Tapi dicek bukan Tuhan, Toan ya tulisannya ya. Rancu di Indonesia. Bahasa Yunani, Ibrani sama. Adonai. Nanti kenapa saya jelaskan ini? Karena nanti saya mau tunjukkan satu ayat.
Istri itu memanggil suaminya Tuhan. Ada di Alkitab. Siapa? Bisa jawab enggak? Siapa? Istri saya seneng itu. Siapa? Sarah. Manggil Abraham Tuhan. 1 Petrus pasal 3. Ini ayat, kamu konseling ini juga, tapi enggak sampai ke sini ya. Kamu sudah tak ajarin manggil suamimu Tuhan enggak? Oh sudah ya, sudah Mbak Srion. Ayo, 1 Petrus 3, ayatnya belum, mulai 1. Aneh kan, mungkin saudara bukan aneh, hanya karena bahasa saja kita nih, bahasa Ibrani, Tuhan itu Adonai. Tuhan itu juga Adonai, Indonesia kan dibagi Tuhan sama Tuhan, sebenarnya sama, itu orang yang dihormati, orang yang berkuasa. Cuman kalau Tuhan itu kuasanya kan alam semesta, kalau raja kuasanya terbatas, bangsawan kuasanya terbatas, walaupun dihormati. Kalau Tuhan itu sama-sama, maksudnya Tuhan juga yang berkuasa. Jadi Tuhan itu Adonai, itu bisa untuk manusia. Bahasa Yunaninya Kyrios. Kaisar juga sebut Kyrios, penguasa. Tuhan juga Kyrios. Yesus itu di dunia sebut Kyrios. Ajar kita. Tapi saya kadang-kadang banyak karena bahasa Indonesia terjemahnya kadang Tuhan. Itu orang yang dihormati, yang punya kuasa. Demikian juga kamu, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, lagi nih. Supaya jika ada di antara mereka, lah ini bisa menjawab. Kalau suami saya tidak takut Tuhan, Pak. Saya disuruh tunduk kepada suami yang brengsek, maaf. Saya ini melayani udah 28 tahun. Ya. Aduh, udah lihat macam-macam lah. Mas juga nemeni saya bolak-balik ini. Enggak hanya jemaat, maaf saudaraku, pendeta. Rumah tangga berantakan itu ya banyak, saudara. Maaf. Saya harus katakan. Enggak jamin mau pendeta, mau jemaat, semua menghadapi hal yang sama. Kadang-kadang istri-istri saya tanya, kenapa? Maaf, ini yang pendeta, saudara. Gimana saya hormat sama suami saya? Dia di luar menjadi pendeta yang dihormati banyak orang, tapi di rumah saya tidak bisa melihat dia menjadi pendeta bagi saya. Ini masalah, saudara. Makanya gimana saya harus hormat sama dia? Gimana saya harus tunduk sama dia? Gitu. Tapi firman Tuhan ngajarin, kalau ada suami yang tidak takut Tuhan, kalau ada suami yang munafik mungkin, yang di luar kayaknya wah hebat, tapi di dalam brengsek. Firman Tuhan udah siapin, makanya Tuhan itu loh sudah ngerti. Tuhan enggak asal-asalan ngasih perintah, hei istri tunduk pada suami. Bahkan seperti kepada Tuhan. Nanti saya tunjukkan di ayat sini, manggil suaminya tuh Tuhan. Kalau istri saya pakai bahasa Jawa, Ndoro. Ndoro itu. Saya manggil dia Nduk ya, bercanda ya, asik aja gitu ya. Mungkin Anda sulit. Mau hormat sama suami sulit. Kenapa kok harus tunduk pada suami? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil saudara baca, saya minum gitu. 1, 2, 3. Supaya kalau ada suamimu, di antara mereka ini suamimu yang tidak taat kepada firman, mereka juga para suami yang mungkin tidak bisa dihormati, tidak bisa kau tunduk. Tapi karena kau tunduk kepada mereka, sesuai firman Tuhan, mereka para suami yang tidak takut Tuhan ini tanpa perkataan dimenangkan oleh apa, saudaraku? Kelakuan istrinya. Katakan 1, 2, 3. Apa? Kelakuan istrinya. Di Kristen tidak diajar istri cerewet, tidak ada. Istri itu tutup mulut. Tapi apa ibu? Perbuatannya, kelakuannya yang berbicara. Coba renungkan perempuan-perempuan Kristen. Wanita-wanita Kristen. Kamu banyak berbicara atau banyak berbuat. Wanita Kristen yang cakap, yang cantik, yang elegan, tidak banyak bicara. Hanya lemah lembut, nanti di bawah ada itu. Perbuatan mereka memenangkan hati suaminya. Bukan omelan mereka. Tuntutan-tuntutan mereka. Saya banyak berubah oleh istri saya, makanya saya bisa jadi seperti sekarang ini, melayak jadi hamba Tuhan, bisa melayani Tuhan, melayani banyak keluarga, karena juga peran istri saya. Istri saya tidak banyak mulut,
tapi banyak action. Amin, saudaraku. Banyak perbuatan. Saudara bisa jadi saksi jemaat di tempat ini. Yang cerewet suaminya. Sudah di konseling pernikahan kan? Yang harus cerewet. Yang banyak ngomong karena ngajar. Imam kan ngajar. Lah kalau imam diem aja, ya apa? Istrinya dibiarin, anaknya dibiarin. Alkitab enggak seperti itu. Kekristenan mengajar suami itu seperti Tuhan, kepala, imamnya yang mimpin. Bayangkan kalau mimpin enggak banyak ngomong. Bagaimana memberi arahan, bagaimana memberi didikan, bimbingan. Makanya istri, ketika kau menghadapi rumah tanggamu, diajarkan firman Tuhan oleh kelakuanmu. Suamimu yang tidak takut Tuhan pun bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin, saudaraku. Ayat kedua. Jika mereka, bagaimana suami yang tidak takut Tuhan? Tidak takut Tuhan, saudaraku. Yang saya katakan, maaf saya ini orang Surabaya, belak-belakan aja, brengsek. Suami yang enggak bener. Bang Toyib. Bang Toyib itu, tapi Bang Toyib kerja ya, pulang pagi pulang, tapi karena kerja nggak apa-apa gitu. Ini keluyuran sampai malam, bukan karena pulang nggak bawa duit, malah bawa utangan, nggak karu-karuan. Bagaimana ketika menghadapi suami seperti itu? Disuruh tunduk seperti kepada Tuhan. Alkitab ngajar. Ketika menghadapi seperti itu istri-istri dengan kelakuanmu, nanti di ayat 3-nya dijelaskan. Yang baik itu. Kenapa? Suamimu bisa dimenangkan. Jika mereka melihat. Nah, baca sama-sama. Bagaimana murni dan solehnya, soleha, hidup istri mereka itu. Ketika seorang suami sebrengsek apapun, ini firman Tuhan, saya percaya. Firman Tuhan bukan omongan manusia. Ini perkataannya Tuhan, amin saudaraku. Kalau perkataannya manusia bisa meleset, perkataannya manusia bisa nggak benar, tapi perkataannya Tuhan pasti benar, amin saudaraku. Ketika engkau menghadapi situasi rumah tangga, menghadapi suami yang nggak benar, Alkitab mengajar istri, jangan bingung, jangan panik, jangan cerewet, jangan ngomel, jangan marah-marah, malah bertengkar, ribut. Alkitab tak ngajar gitu. Dengan kelakuanmu, dengan kesolehanmu, istri-istri dengan kemurnianmu, dengan hidup yang takut Tuhan, suamimu akan dimenangkan. Amin saudaraku. Ayat yang ketiga. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut. Ya maksudnya berdandan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Pakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya saya bersyukur istri saya sederhana. Saya cinta dia bukan karena emasnya yang gemilau dengan dandanan yang wow. Kalau nikah ya harus dandan, tidak apa-apa ya Mbak Siti, Sri ya. Gak apa-apa. Tapi Mas Denis harus sayang sama Sri bukan karena perhiasannya, dandanannya. Wanita kalau mengandalkan kecantikan lahiriah akan satu kali kecewa. Satu kali rambut bisa memutih. Oh sekarang canggih bisa dihitemi. Kalau rontok gimana? Botak itu bisa ditumbuhkan ya. Wah kadang canggih mungkin. Tapi itu makanya terbatas. Satu kali kulit bisa menua, orang sampai bingung operasi plastik, tidak perlu. Istri saya sudah banyak memutih rambutnya, tapi saya tetap melihat dia itu justru kasih. Wah, ini teman sehidup semati. Ya, rambut saya juga dulu, amat albar ya. Sekarang, udah kempes, banyak rontok. Itu mulai agak bodak sekarang belakangnya. Ya apa saudara ya? Kalau kita mengandalkan lahiriah fisik, Alkitab tidak ngajar gitu. Perhiasanmu jangan yang lahiriah. Tetapi ayat keempat, perhiasanmu ialah, baca sama-sama, manusia batin yang di dalam, inward man, manusia yang di dalam, yang tersembunyi, nggak kelihatan. Dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Keluar kelemah lembutan. Yesus ngomong, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus selalu ngajar untuk kita hidup rendah hati, lemah lembut.
Ngalah itu bukan berarti kalah, saudara. Ngalah itu menunjukkan kebesaran jiwa. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Oh, orang gila. Ajarannya Kristus. Bagi dunia tidak masuk akal. Oh, kalau saya tampar pipi kiri, saya tabuk dua-dua pipimu. Kamu jahati saya sekali, saya balas 10 kali lipat. Itu dunia. Coba kalau kamu terapkan di rumah tangga, bubrah rumah tangga seperti itu. Tapi dengan roh yang lemah lembut, rendah hati, akan terjadi kedamaian di dalam rumah tangga kita. Ngalah tidak berarti kalah. Amin. Justru kita Kristen diajar, yaitu Roma 12. Ya nggak usah dibuka, nanti banyak ayat dibuka. Kita kalau ngalah, itu seperti memberi kesempatan pada Tuhan untuk menjadi hakim. Kalau kita melawan dengan kekuatan kita, sehebat apapun kita, berarti kita mengendalikan kekuatan sendiri. Ya terbatas kekuatan kita, sehebat manusia seperti apa. Tapi ketika kamu ngalah, kamu memberikan kesempatan kepada Tuhan menjadi hakim, Tuhan yang akan membela kamu. Istri, Tuhan akan membela kamu. Suami, Tuhan akan membela kamu. Gak boleh kita mentang-mentang suami kepala, aku katanya kepala, katanya Tuhan. Semena-mena, oh Tuhan gak kayak kamu, semena-mena. Tuhan Yesus dulu, belajar daripada aku lemah lembut dan rendah hati. Makanya ketika dicaci dia tidak membalas, dia seperti domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Waktu disalib itu kan, dia bisa mau melawan, tapi dia berikan untuk penebusan dosa. Ini kan suatu gambaran, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ayat ke-5. Sebab, lah ini saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Nanti siapa aja tuh? Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Kenapa mereka tunduk pada suami? Yang di atas tadi mereka menyerahkan kepada Allah. Sebagai hakim yang adil, yang akan memenangkan suami, menjamah suaminya yang mungkin tidak takut Tuhan tadi. Bahkan orang-orang ini, perempuan ini menaruh pengharapannya kepada Allah. Aku bisa menua. Perhiasan lahiriah tidak menjamin kecantikan, ya, tetap yang abadi, tapi dari dalam keluar kelemah lembutan. Ya, Allah akan membela, menaruh pengharapannya kepada Allah. Orang-orang yang tunduk kepada suami ini adalah orang yang menaruh pengharapannya, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tidak, saya terus terang saudara, saya tidak bisa lah, menafkahi istri saya. Saudara sudah tahu semua kan, saya pendeta di desa begini. Ya, apalagi corona begini ya. Saudara kalau mau tahu pendeta itu hidupnya dari mana? Apa uang jatuh dari langit? Gelodak gitu. Enggak. Dari persembahan Anda, dari persembahan jemaat gitu. Kalau nggak ada persembahan ya nggak ada duit. Tapi puji Tuhan istri saya kerja gitu loh, ya kan? Makanya istri saya kalau ini contoh mengandalkan dari saya nggak bisa ngasih uangnya apa adanya gitu loh. Ya separing-paring. Jemaat kasih berapa ya itu yang saya dapat. Kalau enggak ya enggak apa-apa, saya enggak pernah minta. Saya ngomong gini supaya kasih contoh. Tapi puji Tuhan istri saya enggak mengandalkan kepada saya. Dia diberi talenta oleh Tuhan, bisa masak, buka depot. Puji Tuhan jalan. Beberapa anak pemuda kan kerja di situ juga. Jadi enggak mengharapkan dari suaminya. Mengharapannya kepada siapa? Kita sudah sering dengar istilah ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang melayang ditendang. Kenapa? Tidak menaruh pengharapannya pada Allah. Suamiku tidak bisa ngasih uang. Lu kadang-kadang saya sudah ngomong kan satu kali, ya saya tidak mendoakan ya. Ini kan namanya suami istri. Kamu waktu menikah kerja suamimu, mungkin lagi jaya, tapi suatu kali tengah perjalanan suamimu bisa bangkrut, mungkin bisa tidak punya uang. Kalau kamu tidak mengharapkan Tuhan, tidak bisa tunduk. Wah, dulu ngasih uang masih bisa tunduk. Sekarang buat apa saya tunduk? Gak bisa ngasih duit saya tidak bisa menafkahi saya. Kok tersenyum Riki ya? Seneng. Wah enak ya nanti dapat istri gitu ya. Yang bisa cari yang gitu loh Riki ya. Jadi yang tidak menuntut gitu ya istilahnya. Tapi sulit terus terang. Ini bisa terjadi ketika engkau pengharapanmu kepada Tuhan. Mbak Sri, pengharapanmu pada Mas Denis atau pada Tuhan? Hah? Beneran ya? Kalau jatah apa? Jatah apa itu? Belanjaannya kurang gimana? Kalau belanjaannya kurang gimana? Disyukuri. Syukur kamu. Oh, gimana?
Tetap disayang enggak? Tetap dihormati enggak? Ya, harus begitu. Tak direkam loh ya. Nanti kamu tak setel, ayo kamu. Halo, istri-istri. Wah, suami yang seneng, wah ini kesempatan ini ya, begini. Nanti saya gantian suami nanti disikat nanti ya. Ayat ke-6, ini saudaraku. Nah ini loh. Sama seperti Sarah taat kepada suaminya, yaitu siapa? Abraham, dan menamai dia siapa? Nah ini terjemahnya kan Tuhan. Kyrios, Tuhan. Karena kita membedakan nih loh, Indonesia ini Tuhan. Sebenarnya sama, bahasa Inggris cari Lord. Sarah memanggil suaminya kalau bahasa Ibrani ya bahasa Adonai. Adonai itu juga untuk Elohim, Allah, Eloah. Seperti kita manggil Gusti. Kepada Gusti Allah juga kepada Gusti Prabu Pangeran. Jadi ini terjemahan yang benarnya Tuhan. Lord, Adonai, bahasa Ibrani Adonai. Sarah, sang istri memanggil suaminya Adonai. Tuhan. Kyrios, bahasa Yunaninya Kyrios. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Jika kamu mempraktekkan apa yang dilakukan Sarah. Jadi inilah saudara. Istri menghormati sedemikian rupa. Kita kembali kepada Efesus pasal 5. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, kepada Kristus. Nah sekarang saya akan bicara tentang Tuhan atau Kristus. Suami digambarkan seperti Kristus. Kan rahasia ini besar, seperti Kristus dengan jemaat. Jemaat ini mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Itu seperti itu suami istri, Kristus dengan jemaat. Bagaimana Kristus sekarang sebagai Tuhan, sebagai kepala mengasihi jemaat. Kita akan lihat 25. Hai suami, kasihlah istrimu. Baca sama-sama. Seperti apa kita mengasihi istri, para suami? Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan cara apa, saudaraku? Dan telah menyerahkan dirinya. Sekarang gantian suami. Jangan kita hanya minta dipanggil Tuhan. Tuhan, kepala, aku kepalanya, aku imamnya, aku pemimpinnya, aku Tuhannya. Kamu jemaatnya. Jangan hanya minta dipanggil seperti tanggung jawabnya. Sudahkah engkau hidup seperti Kristus? Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Layak enggak kamu disebut Tuhan dalam arti tanda petik untuk istrimu? Apa yang dikerjakan Tuhan? Yesus Kristus mengasihi jemaat seperti suami mengasihi dengan menyerahkan dirinya. Menyerahkan diri Tuhan, aku pengen yo. Oh enak gundulmu keseneng pengen tok opo nono yo. Bukan gitu maksudnya menyerahkan. Menyerahkan diri saudara kan mati di kayu salib. Coba ayat selanjutnya 26. Menyerahkan diri ini untuk apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan darah. Ini bicara pengorbanan Yesus. Mencurahkan darahnya di kayu salib, menyerahkan dirinya supaya jemaatnya jadi kudus. Diampuni dosanya. Yesus mati kayu salib kan supaya mencurahkan darah untuk menebus dosa. Seperti itu suami mengasihi istrinya. Menyerahkan diri itu seperti itu, berkorban. Makanya ada istilah cinta itu berkorban. Kasih itu pengorbanan, tidak menuntut. Kau menyerahkan dirimu untuk menguduskan, untuk menyucikan. Memberikan dirimu sepenuhnya. Berapa banyak suami tidak punya waktu untuk istri, tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk anak. Sibuk di luar, istri ditinggal. Seperti Bang Toyib tadi, anak ditinggal, sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Alkitab mengajar suami-suami untuk mengasihi istri. Saya sempat yang ngonselingi suami ini, ya, mengeluh istri saya Pak, nggak mau tunduk. Nggak mau dididik Pak, nggak mau diajar gitu ya. Coba kalau dia mempraktekkan firman, kalau kita kan ngomong ya istri tunduk pada suami seperti pada Tuhan. Kenapa nggak mau tunduk? Lama-lama saya baru ngerti kenapa istrinya nggak mau tunduk. Karena suaminya tidak menjadi Tuhan, tuan
kepala yang baik seperti Yesus bagi istrinya. Bagaimana saya mau tunduk? Di awal tadi. Dia hanya baik. Jadi pendeta. Sabar, baik di luar sana. Di rumah. Tidak punya waktu buat saya. Tidak ada waktu. Maaf ya. Ya sekarang zaman internet ya. Saya juga ngenet tapi tidak terlalu itu sibuk. Kenal Mas juga saya. Hobi banget ya. Ngenet ya juga saya. Pendeta. Istrinya saya tidak sebut nama lah ya. Ini contoh aja nih pendeta. Saya tidak perlu contoh agama lain lah. Di depan mata sendiri. Sibuk, menit akhirnya malah kenal sana, kenal sini. Kalau dulu sibuk, zamannya orari, memang orangnya aktif ya. Ya tidak satu dua, banyak yang seperti ini. Bagaimana istri bisa tunduk? Suami tidak menyerahkan dirinya. Tidak memberikan hidupnya, waktunya aja nggak diserahkan. Aku sibuk, repot apa? Dengan diriku sendiri, dengan hobiku sendiri. Wow. Bagaimana istri bisa, ya jangankan nyawa, waktu aja lo nggak serahkan. Makanya saya suka bercanda sama anak remaja kan, anak muda. Kalau kamu kenal cowok, belikan bakso aja pelit nggak mau, ya. Keluarkan uang untuk neraktir aja nggak mau, apalagi memberikan hidupnya buat kamu, nggak mungkin. Makanya ini suatu pelajaran buat kita. Bagaimana suami seperti Kristus memberikan hidupnya, nyawanya untuk menguduskan, untuk menyucikan, ya jemaatnya. Seperti suami memberikan hidupnya supaya istri ini menjadi kudus. Coba bawahnya tuh 27. Supaya dengan demikian, ini Tuhan Yesus, ini contoh Yesus ya. Dengan menyerahkan dirinya, menyucikan, menguduskan jemaat. Supaya dengan demikian Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Apa yang Yesus lakukan ini supaya jemaat, saudara dan saya ini menjadi cemerlang. Tanpa cacat atau kerut, tak bercacat celah istilahnya gitu. Suami-suami dengar, kalau engkau mau istrimu jadi solehah tadi, murni, soleh, suci, kudus, tak bercacat, jadilah seperti Kristus. Kita punya tema serupa dengan Kristus. Ini enggak cuma tulisan. Maaf saudaraku, saya punya paling gampang begini. Saudara, yang paling sorot kan pendeta ya saudara. Ya saya bukan mau sombong, ya saya juga masih proses lah. Saudara mau lihat saya ini genah apa enggak, bener apa enggak, lihatlah istri saya. Lihatlah, biasanya anak saya, ini anak juga, anak rohani. Saya waktu ngelamar, suruh ngelamarin saudaraku ya, jadi orang tuanya, orang tua rohani ya, sudah enggak ada orang tua ya. Tapi gak tahu ketok kamu ya. Oh boy, pas kawin tok ketok, soalnya mau nikah dia, nyewa mas itu loh ya. Sabar orang nunggu, belum datang duluan, buka gereja malam tadi. Terima kasih mas ya. Ngomong apa aku mau ya? Ya anak saya. Saudara lihat loh, bukan menyombongkan ya, banyak ada kekurangan juga. Saudara gak mau lihat hamba Tuhan, jangan lihat khotbahnya. Apalagi saya khotbah bengok-bengok misalnya. Supaya enggak ngantuk aslinya. Supaya enggak, jangan lihat khotbahnya, jangan lihat hermeneutiknya. Ya. Bagaimana menafsirkan eksegesinya, teknik khotbahnya jangan. Lihat, gak usah jauh-jauh, lihat istrinya, lihat anaknya. Lu kan tiap hari kumpul, saudara. Lu ada ya pendeta siapa itu? Saya enggak cepet lah, itu luar negeri tau ya. Suaminya khotbah, istrinya ambil bantal. Pernah baca enggak? Tidur istrinya. Enggak mau dengerin, ngomong doang gitu. Istri saya kalau lihat, kalau saya khotbah, anak saya. Saya ngetes, tak pulang nanti. Ini apa adanya, saya apa adanya kok. Saya apa adanya lah. Saudara juga seperti saya kan, sudah seperti saudara, ngerti. Kalau kita kepingin suami-suami, nanti yang belum jadi suami juga gitu, coba pengen istrimu suci, kudus, solehah, supaya gimana sih cara dapat istri yang baik? Nah jadilah kamu pribadi yang baik. Kalau kamu pribadi yang nggak bener, dapatnya juga nggak bener pasti.
Kamu sini nggak bener mau dapat yang baik. Ya apa caranya? Apalagi prinsip Alkitab, suami itu kepala. Saudara lucu loh, bahasa Yunaninya itu kefale. Tulisannya KEPH, P-nya itu PH, kepale gitu ya. Tapi PH itu bacanya F, kefale. Cek bahasa Yunani, suami itu adalah kepala, kefale. Sama tulisannya, kepale. Kefale itu artinya apa? Sumber. Selain artinya pimpinan juga artinya sumber. Jadi suami itu jadi sumbernya, pimpinannya, sumbernya. Kalau poknya ya bahasa Jawa itu, kalau poknya sumbernya nggak bener, sumbernya kotor, yang mengalir itu sumber air ya. Kalau sumbernya kotor, aliran airnya juga kotor. Makanya saya selalu mendorong para pria-pria ya untuk jadi imam, jadi pemimpin rohani, ya, jadi teladan seperti Kristus. Kalau kamu belum menjadi imam yang baik, jangan harapkan istrimu jadi jemaat yang baik. Kalau kau belum menjadi tanda petik Tuhan ya seperti Kristus yang mengasihi, nggak akan mendapatkan jemaat, nggak akan mendapatkan istri yang kudus tak bercacat. Jadi di sini timbal baliknya, saudaraku. Makanya inilah Tuhan Yesus mati buat kita ini, memberikan kita penebusan, pengampunan dosa supaya kita mendapatkan hidup yang suci. Ya, 28 saya lanjutkan. Demikian juga suami, sebelum saya akhiri ya, harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Karena juga Yesus dikatakan kepala, jemaat itu seperti tubuh. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah, 29, orang membenci tubuhnya sendiri. Suami itu seperti kepalanya, sumbernya. Loh sekarang kalau tubuh nggak ada kepala, nggak akan bergerak, nggak tahu arah. Karena kepala ini tempatnya otak, tempatnya mata, tempatnya pendengaran. Ini semua di sini loh. Yang pusat instruksi, pusat logikos, pusat pemikiran segala macam, instruksi. Kepalanya lumpuh, orang lumpuh itu saudaraku ya. Itu otaknya kan ada yang sarafnya di otak kan terganggu sehingga sehat tubuhnya. Saya pernah melayani orang lumpuh, tubuhnya sehat, malah gemuk ya, makan tidur. Tapi karena saraf di otaknya ini tidak berfungsi, tidak bisa bergerak. Kalau kepalanya, suaminya lumpuh, tanda petik, kerohaninya lumpuh, tidak berdaya, tidak berfungsi sebagai suami. Jangan harap ya rumah tangga akan berjalan. Makanya suami ini penting sekali, Mas Denis ya, penting banget ya. Kamu harus jadi imam, dorong, saling mengingatkan ya. Mbak Sri mendorong Mas Denis untuk berperan sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai kepala. Saya sudah ngajarin kan, kalau kurang berjalan dengan sesuai harapan, jangan diambil alih. Ini banyak keliru istri, karena suami tidak bisa memimpin, saya aja yang mimpin. Waduh, saudara tahu akrobat, kepalanya di bawah, kaki di atas, akrobat itu saudara. Tapi tidak lama-lama itu, tidak bisa. Kepala itu harus di atas, kaki, tangan di bawah, melaksanakan. Jadi istri tidak boleh mengambil alih. Istri, makanya Alkitab sebagai penolong. Ketika suamimu mungkin tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai Tuhan bagimu, sebagai imam bagimu, sebagai kepala bagimu, jangan dikritik saja, jangan dicaci maki, dicereweti. Ingat tadi, justru engkau dukung suami, dorong suami supaya dia dapat menjadi imam, jadi pemimpin yang baik. Suami juga begitu, jangan dengan kekerasan. Yesus tidak pernah memaksa supaya orang percaya sama aku. Kalau tidak percaya tak kirim api dari langit, tidak pernah. Dengan lemah lembut, dengan kasih. Orang Jawa itu punya istilah, nek wis kena atine, apa? Gak tahu krungu. Kena atine ndase di kayak no. Susah kalau ngomong ndasian orang Solo kan, ndas sirah yo. Nek Surabaya ndas padha ae wis saya. Nek hatinya kena, kepala aja loh dikasih. Kalau hatinya udah kena, kepalanya aja dikasih. Istilahnya kan gitu. Makanya Yesus itu juga
Mari kita jadi teladan buat kita. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Jadi kalau suami, engkau mengasihi istrimu, engkau mengasuh istrimu, engkau merawat istrimu, engkau sama saja merawat dirimu sendiri. Gitu. Suami, ketika engkau menyayangi istrimu seperti engkau menyayangi, itu seperti engkau sedang baik kepada dirimu sendiri. Tapi ketika engkau jahat kepada istrimu, engkau sedang menjahati dirimu sendiri. Engkau sedang merusak hidupmu sendiri. Engkau sedang merusak rumah tanggamu sendiri. Makanya dikatakan istri itu seperti tubuhnya. Makanya kalau ada suami sampai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia tidak sadar dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Makanya kita juga seperti mengasuh, merawat tubuh kita sendiri ketika kita sayang kepada istri kita. Ya, sampai di sini aja. Kita tutup kesimpulan. Ini aja juga 2 ayat tadi, 31 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan apa saudaraku? Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu. Bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani echad. Allah echad, Allah itu esa, echad. Satunya itu pakai istilahnya Allah itu esa. Jadi terjemahan aslinya esa. Ya. Demikianlah keduanya bukan lagi 2 tapi menjadi satu, menjadi echad, menjadi esa. Bayangkan istilah yang dipakai itu. Yunaninya es. Jadi saudara dipersatukan ini seperti Tuhan kita adalah satu. Ya, esa. Terakhir 33. Setelah ini kita akan berdoa dan melanjutkan acara selanjutnya. Bagaimanapun juga bagi kamu 1, 2, 3 masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, ya, karena istri itu tubuhmu. Kalau kamu mengasihi istrimu seperti kamu merawat tubuhmu sendiri, mengasihi tubuhmu sendiri, dirimu sendiri. Dan istri 1, 2, 3 hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengajar kami rahasia kerajaan Allah, yaitu dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Dalam rahasia, misteri, seperti Kristus dengan jemaat, kesatuan Kristus dengan jemaat, Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai tubuhnya, dipersatukan jadi satu. Kesatuan di dalam kasih, satu antara Tuhan dengan jemaat, dengan jemaatnya, umatnya, kepala dengan tubuhnya. Demikianlah suami istri yang dipersatukan jadi satu. Suami jadi kepala, istri seperti tubuhnya. Suami seperti Kristus, istri seperti jemaat. Jemaat tunduk kepada Kristus, seperti istri tunduk kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kristus mengasihi jemaat dengan menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya, menebus dosa. Kayu salib menderita supaya istrinya, supaya jemaat jadi kudus tak bercacat. Demikian juga suami akan mengorbankan hidupnya, memberikan hidupnya bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, seperti Kristus memberikan hidupnya untuk mengasihi, memberikan bahkan sampai nyawanya untuk mendapatkan supaya jemaat jadi kudus tak bercacat. Demikian juga suami itu mendapatkan istrinya kudus tak bercacat, soleh, karena suami memberikan hidupnya. Biar ini semua terjadi di dalam kemurahan Bapa, dalam Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita pujikan pujian. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Sebelum kita masuk prosesi, Engkaulah perisaiku saat
terpaku. Janjimu, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, sama-sama ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Yesus, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku di saat badai datang, saat badai hidup. Mari kita berlindung, bersandar kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Janjimu di dalamku. Kita memiliki janji-janji Tuhan yang akan menyertai kita. Jiwaku sama-sama ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapan ku kan bertahan, ku kan bertahan, karena Yesus selalu sekali lagi ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saya rindu berdoa, bukan hanya buat kedua mempelai yang akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya juga rindu berdoa buat siapa yang hadir di tempat ini, buat keluarga-keluarga yang hadir pada hari ini, buat pasangan-pasangan suami istri yang ada hari ini, maupun pasangan-pasangan yang menikah, maupun mereka yang sedang mempersiapkan diri. Mereka mungkin juga belum memiliki pasangan. Anda sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Anda sudah mendengar tentang misterion, mendengar rahasia yang besar, rahasia Allah yang besar tentang keluarga. Yang pertama-tama saya berdoa untuk mempelai nanti. Terakhir ya, kita doa berkatnya. Pertama-tama saya berdoa buat suami istri, pasangan yang sudah menjadi suami istri. Apapun keadaanmu saat ini, firman Tuhan datang kepadamu hari ini. Ini firman dari Tuhan, ini firman-Nya Tuhan. Tuhan kita berkuasa, firman-Nya berkuasa. Bahkan langit bumi segala isinya terjadi karena firman. Allah berfirman maka segalanya jadi. Dan pagi ini Allah berfirman supaya suami mengasihi istri seperti Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya jemaat, dan para istri untuk mengasihi suami mereka, tunduk kepada suami mereka, hormat kepada suami mereka, seperti tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus dalam segala keadaan, dalam segala hal. Inilah kunci, inilah rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak saling mendendam, tidak saling dengki, tidak saling membenci, tidak saling menyimpan kesalahan di dalam hati, tidak saling menuntut, tidak saling menuding kamu yang salah. Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Mari suami-suami,
Kasih, lemah lembut, sayangi, rawat, asuh istrimu. Seperti Tuhan Yesus menyayangi jemaat, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Istri, tunduk, bahkan kepada suamimu yang tidak takut Tuhan sekalipun. Karena engkau anaknya, engkau anak Bapa di sorga. Dengan kelakuanmu, dengan perbuatanmu yang memuliakan Tuhan, dengan kemurnianmu, dengan kesalehanmu, kau dapat memenangkan suamimu yang tidak takut Tuhan sekalipun. Melalui kelakuanmu, melalui kelemah lembutanmu, melalui perhiasan batiniahmu yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kau membawa damai buat rumah tanggamu. Kau meneduhkan. Badai itu dapat diteduhkan melalui Roh Kudus yang mengurapimu. Roh yang lemah lembut itu, roh kasih itu, roh damai sejahtera itu. Istri-istri dengar, kau membawa damai bagi keluargamu. Suamimu, anakmu akan bersuka cita, rasakan kedamaian dengan kehadiranmu dalam rumah tangga. Suami-suami menjadi kepala yang baik. Istrimu, anak-anakmu, mereka mendapatkan imam yang memimpin mereka. Apalagi di tengah dunia yang kacau balau seperti ini, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti seperti ini, mereka dapat pengharapan. Istrimu, anak-anakmu, mereka dapat pegangan. Karena kau menjadi imam, menjadi kepala, menjadi Tuhan, tanda petik, Tuhan bagi mereka, istri dan anakmu. Karena kau juga bergantung, dan kepalanya suami adalah Yesus. Kau bergantung kepada Yesus Tuhanmu, bersandar kepada Dia, meneladani Dia. Kau memiliki rohnya, roh Kristus itu, untuk hidup sebagaimana Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya suami dan istri mereka yang sudah menikah, tidak tahu berapa tahun, mungkin sudah berpuluh tahun atau baru, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Biar firman-Mu mengubah, firman-Mu yang hidup, yang berkuasa itu memulihkan setiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan. Dan bagi yang belum mendapat pasangan, kau sedang dipersiapkan Tuhan. Pria-pria, kau dipersiapkan Tuhan menjadi imam, menjadi kepala, menjadi pemimpin. Satu kali kelak kau akan memimpin, dimulai dari rumah tanggamu. Kau memimpin pasanganmu dan nanti anak-anak yang kau lahirkan. Kau sedang dipersiapkan Tuhan. Wanita-wanita, kau dipersiapkan Tuhan menjadi penolong-penolong. Kau dipersiapkan Tuhan jadi wanita-wanita yang lemah lembut, wanita-wanita yang membawa damai, jadi penolong yang sepadan bagi pasanganmu nanti. Wanita yang cakap, wanita yang soleh, wanita yang suci, yang kudus, yang murni, dan melalui hidupmu akan dapat memenangkan pasanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Bukan berdiri di tengah badan. Sama kedua mempelai berhadapan yang kau berikan.